Ya, Bapak Ibu ketemu lagi di pertemuan keempat, yaitu manajemen dan lingkungannya. Di bab ini kita akan membahas terkait dengan lingkungan apa saja yang ada di sekitar bisnis, ya, sekitar perusahaan, dan di sini juga kita akan membahas nanti sedikit tentang budaya organisasi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada bab ini, yang pertama adalah untuk mengetahui secara umum lingkungan di seputar organisasi bisnis atau perusahaan. Lalu yang kedua, mengetahui secara teoritis dan praktis bentuk-bentuk keterkaitan lingkungan dengan organisasi bisnis. Lalu yang ketiga, mengetahui bahwa dengan memahami lingkungan secara lebih baik akan membantu manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi bisnis. Nah, jadi Bapak Ibu, organisasi dan bisnis itu memiliki keterkaitan. Ya, mengingat organisasi itu berada di dalam sebuah lingkungan. Salah satunya itu lingkungan masyarakat. Organisasi juga berada di lingkungan pemerintahan. Ya, ketika dia berada di dalam suatu daerah. Nah, lingkungan itu dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kenapa? Karena organisasi dengan lingkungan itu saling berkaitan ya Bapak Ibu. Mengingat ketika misalnya tidak ada dukungan dari lingkungan ya untuk kemajuan dari perusahaan atau organisasi, maka organisasi tersebut tidak dapat berkembang ataupun tidak dapat maju. Begitu dengan sebaliknya, ketika organisasi itu tidak bisa memberikan dampak kepada lingkungan, ya maka tidak bisa dikatakan kalau organisasi itu berhasil. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, lingkungan organisasi itu terdiri dari dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu terkait dengan pemilik organisasi, tim manajemen, para anggota atau para pekerja, lalu lingkungan fisik organisasi. Sedangkan yang masuk ke dalam lingkungan eksternal yaitu adalah pemasok, pelanggan, pesaing, partner strategis, regulator, pemerintah, dan masyarakat umum. Kita akan membahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama sekali akan kita bahas yaitu lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi yang pertama adalah pemilik. Ya, ini adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Lalu yang kedua, tim manajemen. Tim manajemen ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemilik untuk mengelola organisasi atau mengelola perusahaan pada periode tertentu. Lalu selanjutnya itu adalah para anggota atau pekerja. Ini adalah SDM yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan ya, yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi yang berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Lalu selanjutnya adalah lingkungan fisik organisasi. Ini adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas faktor-faktor atau pihak-pihak yang berada di lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama itu adalah pelanggan. Ya. Pelanggan ini adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, serta mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Lalu pesaing, organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Ya, jadi pesaing ini adalah bisnis yang memiliki pesaing ini merupakan ya bisnis perusahaan-perusahaan yang memiliki jenis bisnis yang sama dengan kita. Misalnya Bapak Ibu, Gojek itu yang menjadi pesaingnya adalah Maxim, Grab, dan lain-lain ya. Itu kan sama-sama jasa yang ditawarkan kan sejenis ya.
Nah, selanjutnya ini adalah pemasok. Pemasok ini adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah regulator. Regulator itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Ya. Jadi regulator ini adalah pihak pengawas, ya, pihak pengawas untuk yang namanya kegiatan bisnis yang ada di suatu negara. Lalu selanjutnya ini adalah partner strategis. Partner strategis ini adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, partner strategis ini misalnya adalah ketika pihak Gojek atau Grab bekerja sama dengan usaha-usaha mikro yang ada di suatu daerah atau di suatu kota, ya. Jadi mereka punya bisnis yang berbeda, tetapi mereka bisa menjadi partner, ya, dan dapat menguntungkan kedua belah pihak, ya. Jadi Grab-nya bisa menjual jasanya, jasa pengantarannya untuk si UKM-nya tadi, ya mereka dapat menjual produknya, ya. Jadi ada kedua belah pihak itu memperoleh yang namanya keuntungan, ya, walaupun mereka punya bisnis yang berbeda tetapi bisa disatukan sehingga keduanya sama-sama merasakan manfaat. Nah, selanjutnya ini adalah pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Jadi pemerintah Bapak Ibu ini merupakan juga sebagai pembuat kebijakan di dalam suatu wilayah, ya, dan juga untuk para pengusaha atau bisnis yang ingin menjalankan kegiatan bisnisnya di suatu negara harus benar-benar melihat apa-apa saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya, sehingga kita sebagai pebisnis kita tidak melanggar aturan-aturan itu dan kita dapat memenuhi yang namanya kewajiban-kewajiban administrasi yang harus kita penuhi. Contohnya adalah pembuatan perizinan usaha, lalu pembayaran pajak, ya, dan lain sebagainya. Nah, selain dari yang dua tadi Bapak Ibu, bisnis juga memiliki peluang untuk menghadapi yang namanya lingkungan internasional di dalam kegiatan bisnis, ya. Adapun yang menjadi peluang ketika kita menghadapi lingkungan internasional. Nah, lingkungan internasional ini akan kita hadapi Bapak Ibu ketika ketika kita memutuskan untuk melakukan kegiatan bisnis yang secara global, ya. Tidak juga dengan adanya globalisasi sekarang juga Bapak Ibu, kita sudah menghadapi lingkungan internasional, ya. Produk kita walaupun kita jual secara lokal, itu tetap bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri, ya. Kenapa? Karena sudah semakin bebas produk-produk dari luar negeri itu masuk ke suatu negara karena adanya kebijakan globalisasi ini tadi, ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sebenarnya peluang yang bisa kita dapatkan, ya, dari lingkungan internasional ini sendiri? Yang pertama adalah penetrasi pasar, ya. Penetrasi pasar ini artinya, ya, kita dapat menentukan tolak ukur pasar kita. Siapa yang menjadi pasar kita, ya. Dan kita bisa berfokus kepada pasar kita bisa memperluas pasar kita. Lalu akses terhadap bahan baku. Kita punya peluang untuk memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah. Selain itu, akses terhadap lembaga keuangan. Kita juga punya peluang untuk dapat akses terhadap lembaga keuangan itu dengan lebih mudah. Ya, contohnya kita lebih mudah untuk mencari investor yang mau menginvest ke perusahaan kita, ya. Lalu selanjutnya, apa yang menjadi tantangan atau ancamannya? Ancamannya adalah pesaing internasional. Apakah sanggup produk kita bersaing dengan
produk-produk yang ada dari luar negeri. Ya, itu harus dilihat ya Bapak Ibu. Lalu regulasi yang berbeda. Setiap wilayah, setiap negara, setiap daerah memiliki regulasi, memiliki kebijakan, memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Maka ini bisa menjadi tantangan. Ya. Lalu mata uang yang berbeda, kondisi sosial, ya, dan politik yang berbeda. Nah, inilah yang menjadi tantangan atau ancaman ketika kita berada di lingkungan internasional. Nah, ada pun berbagai bentuk bisnis internasional, ada pasar produk. Pasar produk ini dilakukan melalui ekspor dan impor barang. Pasti Bapak Ibu sudah tahu apa itu ekspor, apa itu impor. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah lisensi. Lisensi ini adalah bentuk bisnis internasional dengan membeli merek ya atau dengan membuat lisensi di mana ketika misalnya kita membeli merek suatu produk dan kita menjualnya kembali di wilayah kita dengan mengklaim cara pembuatan produknya, dengan mengklaim cara penyajiannya, pokoknya kita mengikuti standar tersebut. Ya Bapak Ibu, jadi kita lebih kepada membeli merek. Nah, selanjutnya partner strategis. Nah, partner strategis ini seperti yang saya katakan tadi, ketika ada dua bisnis yang memutuskan untuk bekerja sama. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah investasi langsung melalui diantaranya berupa pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan bisnis internasional. Yang pertama adalah kontrol perdagangan internasional. Jadi kontrol perdagangan internasional itu dilakukan dengan tarif dan kuota. Tarif itu adalah pengenaan pajak terhadap barang-barang yang masuk ke suatu negara, yang barangnya itu berasal dari luar negeri. Sedangkan kuota itu adalah pembatasan jumlah barang ya untuk masuk ke suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada komunitas ekonomi internasional seperti Uni Eropa, WTO, AFTA, NAFTA, dan lain-lain. Ya. Nah, berbagai faktor juga yang terkait dengan bisnis internasional yaitu perbedaan budaya antar negara. Ya. Jadi ada perbedaan kultural ataupun budaya di dalam suatu negara dengan negara lain. Begitu juga pembedaan simbol dengan bahasa. Ya Bapak Ibu. Nah, di dalam menjalankan organisasi, ya selain tadi dari lingkungan internal, eksternal, dan juga lingkungan internasional, ya organisasi juga dituntut untuk memiliki yang namanya budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi ini merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi yang berkaitan dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi ini terkait dengan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Apa sih yang menjadi faktor penentu terbentuknya budaya organisasi? Pengalaman organisasi, prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Yang pertama adalah pengalaman organisasi Bapak Ibu. Ya, ketika ada suatu sikap, ada suatu nilai yang dijalankan di dalam perusahaan, namun hal tersebut dikatakan berhasil, ya berhasil ataupun gagal, nah itu menjadi pengalaman organisasi untuk menganut suatu yang namanya budaya, ya. Nah, lalu ada prinsip, norma, keyakinan, ya. Ini merupakan nilai-nilai yang diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Bisa kita lihat Bapak Ibu, ini salah satu contoh budaya organisasi Gojek, ya. Bisa kita lihat di gambar with work for us, ya. Tetapi for-nya dicoret, ya.
dia menjadi with work us. Berarti mari kita bekerja sama. Ya, mari kita bekerja bersama-sama. Nah, jadi budaya organisasi dari Gojek sendiri itu adalah kecepatan, inovasi, dampak sosial, rasa bangga, komunikasi yang kredibel. Ya. Nah, terkait dengan kecepatan, Gojek sangat mengutamakan pemberian pelayanan, respon yang cepat terhadap apa? Terhadap permintaan, terhadap eh, terhadap pembelian jasa. Ya. Jadi mereka mengutamakan yang namanya kecepatan. Lalu yang kedua, inovasi, di mana Gojek selalu menuntut karyawannya untuk terus berinovasi di dalam bekerja, ya. Lalu dampak sosialnya, ya. Gojek sendiri berupaya bagaimana supaya dengan adanya Gojek ini berdampak kepada kehidupan sosial, ya, kehidupan sosial para masyarakat yang eh, menengah, ya, yang menengah ke bawah, ya, sehingga mereka membuat yang namanya relasi, ya, relasi ataupun kerjasama, ya, seperti dengan usaha-usaha mikro, ya. Jadi mereka berusaha untuk memberikan dampak yang besar, dampak yang positif untuk masyarakat sekitar, ya, tidak hanya masyarakat sekitar, tetapi masyarakat di suatu negara. Nah, selanjutnya itu adalah rasa bangga Bapak Ibu, ya. Jadi budaya selanjutnya Gojek, bagaimana supaya karyawannya merasa bangga menjadi bagian dari Gojek sendiri. Merasa bangga ketika mereka bekerja di Gojek. Lalu selanjutnya adalah komunikasi yang kredibel. Ya, budaya selanjutnya yang dianut oleh Gojek itu adalah bagaimana komunikasi yang tercipta antara sesama karyawan maupun antara perusahaan dengan partner, antara masyarakat pengguna jasa dengan perusahaan, itu dijalankan komunikasi yang benar-benar nyata, tanpa kecurangan, dan benar-benar bisa dipercaya. Oke Bapak Ibu, ya, saya sudah jelaskan terkait dengan budaya organisasi. Maka Bapak Ibu, saya tugaskan ke Bapak Ibu sekalian, silahkan coba paparkan apa yang menjadi budaya organisasi di tempat Bapak Ibu bekerja. Lalu apa manfaatnya? Ya, silahkan dipaparkan. Kita akan lanjut ke Google Classroom. Ya, pengerjaan dari tugas ini sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Sampai di sini video pembelajaran yang keempat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.